Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Roma 16. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas kita kali ini adalah keluarga Kristus saling memberkati. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama membaca secara seksama Roma 16 ini yang saya tayangkan saat ini dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Firman Allah yang hidup. Mari kita sama-sama pause, istirahatkan tayangan video YouTube ini pada layar yang menayangkan Roma 16 ini. Ada dua layar. Silahkan dibaca dengan seksama. Ayat emas kita kali ini adalah dari Roma 16 ayat 16. Hendaklah saudara saling bersalaman dengan hangat. Semua jemaat di sini mengirimkan salam mereka. Dari tema kita kali ini, mari kita renungkan keluarga Kristus menurut Kristus. Di Matius 12 ayat 48, 49, dan 50, Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Lalu ia menunjuk kepada pengikut-pengikutnya dan berkata, "Inilah ibu dan saudara-saudaraku, orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dialah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibuku." Secara tersurat dan tersirat, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bagi Kristus, keluarga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapanya Kristus yang ada di surga. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Bapanya Kristus yang ada di surga adalah hanya orang-orang yang percaya pada Yesus. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang percaya pada Yesus ini memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka. Dengan demikian, menurut Kristus, keluarga Kristus adalah mereka yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka masing-masing, dan mereka ini melakukan kehendak Bapanya Kristus yang di surga, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa di surga ini di dalam Alkitab. Mengetahui siapa-siapa sajakah keluarga Kristus ini menurut Kristus, mari kita renungkan Roma 16 untuk mendapati siapa sajakah di nas kita kali ini yang dapat kita tafsirkan dari firman Tuhan di nas kita ini secara tersurat dan tersirat sebagai bagian dari keluarga Kristus. Orang-orang yang adalah bagian dari keluarga Kristus di dalam nas kita kali ini termasuk Febe, Priscilla, dan Aquila. Semua orang yang berkumpul untuk berbakti di rumah Priscilla dan Aquila, Epenetus, Marian, Andronikus dan Yunias, Ampliatus, Urbanus dan Stakis, Apeles dan mereka yang bekerja di rumah Aristobulus, Herodion, hamba-hamba yang beriman di rumah Narkisus, Trifena dan Trifosa, Persis, Rufus dan ibunya, Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas,
dan saudara-saudara lain yang bersama dengan mereka, Philologus, Yulia, Nereus, Timotius, Lukius, Yason, Sosipater, Rasul Paulus, dan masih banyak lagi yang disebutkan di dalam nas kita kali ini, yang adalah keluarga Kristus. Saya berdoa kita semua yang mendengarkan suara saya ini adalah juga termasuk di dalam keluarga Kristus ini, karena kita percaya pada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang dengan demikian kita memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri kita masing-masing, dan kita semua melakukan kehendak Bapa di surga hari lepas hari, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa di surga di dalam Alkitab. Setelah kita mengerti dengan jelas akan keluarga Kristus menurut Kristus, mari kita kembali ke tema kita untuk merenungkan kata memberkati menurut Kristus. Untuk renungan kita kali ini, saya sengaja mengacu pada firman Tuhan sebagaimana difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui Lukas 6 ayat 37 dan 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Salah satu penafsiran dari kata berilah di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah berkatilah. Dari konteks seluruh Alkitab, secara tersirat di ayat ini, kita mengetahui bahwa Kristus menghendaki untuk memberi, menghendaki untuk memberkati umatnya. Dari Alkitab kita mengetahui dengan pasti bahwa itulah yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia, yaitu Tuhan selalu memberkati umatnya. Banyak sekali nas-nas dan ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan hal ini. Salah satunya adalah Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dari konteks Alkitab secara keseluruhan dan dari penafsiran yang ada mengenai ayat-ayat firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat, kita dapat melihat dari kedua ayat ini karakteristik dari berilah atau berkatilah ini. Dari ayat 37 dan 38, secara tersirat kita mendapati bahwa karakteristik dari berilah atau berkatilah ini adalah reciprocal. Saya sengaja mempergunakan kata di dalam bahasa Inggris karena kata reciprocal ini dengan baik menjelaskan karakteristik dari berilah atau berkatilah yang ada di ayat 38, yang kalau kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesianya adalah saling, yaitu saling berilah atau berkatilah antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Dengan mengacu kepada Alkitab secara keseluruhan dan penafsiran-penafsiran yang ada secara tersurat dan tersirat, di ayat 38 kita mendapati bahwa karakteristik lain dari berilah atau berkatilah
adalah yang di dalam bahasa Inggrisnya equivalent, yang kalau diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesianya adalah setara, yang dapat diartikan sebagai seberapa besar atau seberapa banyak berkat yang diterima oleh seseorang, sebegitu besar, sebegitu banyaklah seseorang ini harus memberkatkan berkat yang dia terima ini kepada orang lain. Renungan lebih dalam mengenai reciprocate dan equivalent yang akan kita renungkan lebih jauh sebentar lagi membuat kita mengerti bahwa reciprocate atau saling di sini adalah ditujukan kepada Tuhan. Demikian pula dengan equivalent atau setara diacukan kepada berkat yang datangnya dari Tuhan. Mengetahui dengan jelas, demikianlah memberkati menurut Kristus. Mari kita renungkan memberkati yang ada di nas kita Roma 16 ini, yaitu memberkati yang terjadi di antara keluarga Kristus. Saya ingin tekankan di sini bahwa keluarga Kristus itu termasuk Kristus di dalam keluarga itu, yaitu Kristus sebagai kepala keluarga. Dari merenungkan secara tersurat dan tersirat akan Roma 16 ini, kita mendapati bahwa memberkati yang terjadi di dalam keluarga Kristus ini termasuk anggota-anggota dari keluarga Kristus ini saling memberkati satu sama lain dengan pekerjaan keras yang mereka lakukan terhadap satu sama lain. Memberkati di Roma 16 ini juga termasuk saling menolong di antara anggota keluarga Kristus yang dalam kesukaran. Secara tersurat dan tersirat dari nas kita ini, kita juga mendapati bahwa saling memberkati di antara anggota keluarga Kristus ini, termasuk memberkati dengan pekerjaan keras mereka, dengan pelayanan mereka, dengan pertolongan mereka antara satu sama lain, dilakukan dengan sangat giat, dengan keras, artinya dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa sendiri. Dari konteks seluruh Alkitab, kita mengerti bahwa memberkati yang semacam ini terjadi di dalam keluarga Kristus, sebagaimana di Roma 16 ini, karena si kepala keluarga Kristus ini, yaitu Yesus Kristus sendiri, melakukan hal yang sama kepada setiap anggota keluarga Kristus, kepada setiap anggota keluarganya. Dengan demikian, mengertilah kita bahwa memberkati yang terjadi di Roma pasal 16 ini adalah resiprokal, yaitu antara satu anggota keluarga Kristus dengan anggota keluarga Kristus yang lain saling memberkati, dan equivalent, yaitu besarnya, banyaknya, bagusnya dari berkat-berkat yang saling diberkatkan itu adalah setara dengan berkat-berkat yang diberkatkan oleh Kristus kepada masing-masing mereka. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, akan keluarga Kristus saling memberkati, yaitu termasuk di dalam karakteristik dari memberkati ini adalah reciprocal, saling, dan equivalent, setara. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin berikut. Di poin pertama, saya mengajak kita semua
untuk memperhatikan dengan lebih seksama karakteristik dari memberkati yang adalah reciprocal, yang dalam bahasa Indonesianya saling memberkati, dan equivalent yang kalau diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesianya adalah setara. Akan bagaimana Tuhan Yesus kita memberikan penekanan pada karakteristik reciprocal atau saling dan equivalent atau setara ini melalui Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dari konteks seluruh Alkitab dan dari penafsiran-penafsiran yang ada secara tersurat dan tersirat, kita mendapati bahwa berkatilah yang terbaik, yang terbesar adalah kasihilah. Dengan kata lain, berkat terbaik adalah kasih. Dari ayat 12 ini dengan pasti kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus kita menghendaki kita semua anggota keluarga Kristus untuk memberkati, untuk mengasihi, karena Tuhan Yesus kita sendiri sudah mengasihi kita. Penafsiran aplikatif dari pernyataan yang dari ayat 12 ini termasuk Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mengetahui bahwa mengasihi dan memberkati di sini adalah reciprocal atau saling, artinya kita pun mengasihi Tuhan Yesus. Kita pun memberkati Tuhan Yesus. Dan kita sebagai sesama anggota keluarga Kristus memberkati, mengasihi satu sama lain. Bukan hanya reciprocal, bukan hanya saling yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di ayat 12 dan 13 ini. Kata seperti di ayat 12, salah satu penafsirannya adalah menunjukkan kesetaraan, menunjukkan equivalent tadi. Artinya anak kalimat seperti aku telah mengasihi kamu, seperti aku telah memberkati kamu, demikianlah kamu mengasihi, memberkati aku. Demikianlah kamu mengasihi, memberkati sesama anggota keluarga Kristus. Kita akan merenungkan hal-hal ini lebih jauh di bagian penerapan dari renungan kita kali ini. Dari renungan yang barusan ini, kita melihat bahwa sebetulnya reciprocate di sini, saling memberkati di sini adalah antara kita dengan Tuhan Yesus. Demikian pula kesetaraan atau equivalent di sini adalah dengan mengacu pada berkat, pada kasih yang diberkatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan dari konteks seluruh Alkitab dan penafsiran-penafsiran yang ada secara tersurat dan tersirat, kita mendapati bahwa reciprocate, saling memberkati, yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus, dan equivalent, kesetaraan yang kita acukan kepada berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus, itu wujudnya di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga Kristus adalah kita mengikuti bimbingan dari Roh Kudus Kristus dengan kita memberkati sesama anggota keluarga Kristus dengan berkat-berkat yang setara dengan berkat-berkat yang kita terima
dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang di dalam hal ini adalah sesama anggota keluarga Kristus yang Tuhan Yesus hendak berkati orang itu. Bahasa gampangnya, Tuhan memberkati kita. Berdasarkan renungan kita tadi, kita harus memberkatkan berkat yang datangnya dari Tuhan ini kembali kepada Tuhan. Dan berdasarkan renungan kita tadi, banyaknya, besarnya, bagusnya berkat yang kita kembalikan kepada Tuhan adalah setara dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu bagaimana caranya untuk mengembalikan berkat yang datangnya dari Tuhan itu kepada Tuhan? Melalui Roh Kudus Tuhan. Tuhan akan membimbing kita ke orang tertentu yang Tuhan ingin berkati orang itu. Dan Roh Kudus Tuhan akan berkata kepada kita, ini metafora ya, berkat yang akan kamu kembalikan kepadaku itu, kamu salurkan kepada orang itu, orang yang aku ingin berkati itu. Dengan demikian terjadilah saling memberkati di antara anggota-anggota keluarga Kristus. Ayat emas kita, Roma 16 ayat 16, memberikan salah satu ilustrasi akan hal ini. Anak kalimat saling bersalaman dengan hangat yang ada di versi firman Allah yang hidup, membandingkannya dengan bersalam-salamlah dengan cium kudus yang ada di terjemahan baru, dan melihatnya dari konteks Alkitab secara keseluruhan dan penafsiran-penafsiran yang ada, termasuk penafsiran dari bahasa aslinya, kita mendapati bahwa anggota-anggota keluarga Kristus, sebagaimana disampaikan di Roma 16 ini, saling mengasihi, saling memberkati, mengetahui bahwa keluarga Kristus ini adalah di bawah bimbingan dari Rasul Paulus, yang adalah dibimbing langsung oleh Tuhan Yesus. Maka kita mengerti bahwa karakteristik dari memberkati di sini adalah reciprocal, saling memberkati, dan equivalent, setara di dalam berkat-berkat yang saling diberkatkan. Poin terakhir di bagian penutup ini adalah Tuhan Yesus kita menghendaki bahwa berkat yang diberkatkan oleh sesama anggota-anggota keluarga Kristus dilakukan, dihidupi, bahkan kalau sampai seseorang anak Tuhan mengorbankan nyawanya sekalipun. Tuhan Yesus sendiri memfirmankan akan hal ini di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah karakteristik dari kasih, inilah karakteristik dari berkat yang diberkatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan dari konteks seluruh Alkitab dan penafsiran-penafsiran yang ada, kita mendapati bahwa setara dengan kasih yang semacam inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk dihidupi oleh setiap anggota keluarga Kristus. Untuk mudahnya, intinya adalah saling memberkatilah satu sama lain di antara sesama anggota keluarga Kristus, seperti Kristus memberkati kita semua, yaitu berkat yang diberkatkan kepada kita, bahkan sampai Kristus mati di kayu salib untuk memberkati kita itu. Menyadari akan semua yang sudah kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan merenungkan beberapa penerapan berikut
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudahkah kita menerima berkat-berkat? Sudahkah kita menerima kasih? Sudahkah kita menerima kehidupan yang datangnya dari Tuhan? Di dalam kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari, jawabannya sudah pasti. Kita sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan itu. Jika demikianlah keadaan kita, maka berdasarkan renungan kita ini, kita mengetahui dengan pasti bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan berkat-berkat itu kembali kepada Tuhan, yaitu melalui kita memberikan berkat-berkat itu kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menerima berkat itu dari Tuhan melalui kita. Pertanyaan berikutnya adalah, seberapa besarkah berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu? Seberapa besarkah, seberapa pentingkah berkat yang adalah kehidupan? Kita bisa hidup di dunia ini yang Tuhan berikan kepada kita. Menurut kita, jawabannya sudah pasti adalah berkat ini adalah sangat besar, sangat penting. Jika demikian, berdasarkan renungan kita tadi, maka kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan berkat sebesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu memberikan hidup ini kembali kepada Tuhan. Yang dari konteks Alkitab dan penafsirannya kita mengetahui cara kita memberikan hidup ini kembali kepada Tuhan adalah termasuk dengan kita dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan menyelamatkan jiwa, untuk Tuhan menyelamatkan hidup. Gampangnya dengan kita memberitakan Yesus Kristus, memberitakan Injil, sehingga jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Mengetahui bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan berkat itu kembali kepada Tuhan, yaitu melalui kita memberikan berkat itu kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menerima berkat itu dari Tuhan atas kerja dari Roh Kudus Tuhan. Maka berdoalah, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk memberikan berkat yang kita sudah terima dari Tuhan itu kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menerima berkat itu. Mengetahui bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan berkat sebesar yang Tuhan berikan kepada kita kembali kepada Tuhan, termasuk memberikan hidup yang Tuhan berkatkan kepada kita kembali kepada Tuhan. Yang salah satu perwujudannya adalah dengan memberitakan Injil, yang mana Tuhan melalui Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, memberikan berkat yang adalah Injil, yang adalah hidup, yaitu kehidupan kekal ini kepada kita dengan mengorbankan nyawa anaknya ini. Tuhan memberikan kepada kita segalanya yang Tuhan miliki. Maka berdoalah, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk memberikan berkat yang setara dengan itu, dengan memberitakan Injil. Bahkan jika untuk memberitakan Injil ini kita harus mengorbankan nyawa kita, kita harus memberikan segalanya yang kita miliki. Demikianlah keluarga Kristus saling memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua yang adalah bagian dari keluarga Kristus ini menghidupi firman Tuhan lengkap dengan penerapan-penerapan yang baru saja kita renungkan bersama ini, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.